semuanya, perkenalkan kami tim HRD dari PT Victoria Airlines dengan saya Adeline Vivian. Saya Angel Claudia. Saya Sharon. Saya Charlie. Saya Rizky Onata. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai hal apa saja yang akan dilakukan karyawan dalam program training sebelum mereka terjun langsung ke lapangan pekerjaan tersebut, di mana karyawan-karyawan ini telah melalui proses interview dan proses perekrutan yang telah dilakukan oleh PT Victoria Airlines beberapa waktu lalu dengan posisi flight attendant, bagian long haul, dan posisi public relation. Serta kami juga akan menjelaskan reward atau keuntungan apa saja yang akan didapatkan atau diterima oleh karyawan setelah melakukan pekerjaannya dengan baik. Program training ini akan diadakan selama 3 hari dari tanggal 1 sampai 3 Juli 2021 yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan baik dalam posisi long haul ataupun public relation yang pastinya dengan acara terpisah sesuai dengan bidangnya serta tema yang berbeda juga setiap harinya. Selain itu, bagi seluruh karyawan yang dilihat dan dinilai telah bekerja dengan baik pastinya akan mendapatkan reward dari perusahaan. Reward sendiri merupakan penghargaan kepada karyawan yang dapat berupa uang ataupun barang, maupun bentuk lain yang ditujukan untuk meningkatkan kebahagiaan karyawan. Dengan merasa dihargai akan apa yang mereka telah lakukan, kami berharap karyawan akan betah menjadi bagian dari tim dan organisasi perusahaan, serta dapat menambah semangat mereka dalam bekerja lebih baik lagi ke depannya. Ada banyak jenis reward untuk karyawan, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu intrinsic reward dan extrinsic reward. Kedua jenis penghargaan tersebut sama-sama dapat meningkatkan kepuasan karyawan, namun berbeda bentuknya. Perusahaan kami sendiri akan memberikan kedua jenis reward tersebut, yaitu intrinsic dan extrinsic reward kepada karyawan kami yang menurut kami sudah melakukan pekerjaannya dengan baik dan sesuai target, serta berhak untuk menerima apresiasi dari kami dalam bentuk reward tersebut. Extrinsic reward merupakan penghargaan yang diterima oleh karyawan dari luar pekerjaan, biasanya diberikan oleh atasan atau pimpinan perusahaan. Reward ini bersifat bendawi atau tangible sehingga dapat dinikmati secara langsung oleh karyawan. Biasanya berbentuk seperti benda atau barang seperti tunjangan, bonus karyawan, pembagian laba perusahaan, kenaikan gaji, promosi jabatan, hadiah, atau fasilitas lainnya. Sedangkan intrinsic reward merupakan imbalan karyawan yang berasal dari pekerjaan itu sendiri. Reward ini tidak berupa uang atau benda, melainkan kepuasan atas pekerjaan dan tanggung jawab yang berhasil diselesaikannya, atau kebanggaan menjadi bagian suatu organisasi perusahaan yang mempunyai reputasi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai program training yang akan dilaksanakan oleh flight attendant di posisi long haul, serta rewards apa saja yang akan diterima jika bekerja dengan baik di perusahaan kami. Halo, saya Adeline. Saya akan menjelaskan mengenai program training yang akan dilaksanakan pada hari pertama, yaitu tanggal 1 Juli 2021 dengan tema How to do First Aid on Long Haul Flight. Nah, program training ini ditujukan pada posisi flight attendant pada bagian long haul flight. Nah, materi yang pertama yaitu mengenal alat-alat first aid kit dan cara penggunaannya. Di sini menggunakan metode penjelasan secara lisan dan akan dilaksanakan juga praktek tentang cara penggunaannya. Materi ini diberikan ketika awal sebelum memasuki bekerja. Nah, goals yang diharapkan yaitu karyawan mampu untuk paham dan mengerti cara menggunakan alat-alat first aid kit tersebut. Materi yang kedua yaitu mengenal tanda-tanda dan berbagai jenis penyakit. Metode yang digunakan yaitu akan diadakan seminar. Jadi nanti kami akan mengadakan seminar khusus bersama narasumber terpercaya seperti dokter atau tim kesehatan. Seminar ini akan diberikan pada awal masuk bekerja dan 2 bulan setelah bekerja.
Goals yang diharapkan yaitu karyawan mampu mengerti langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi tersebut dan melatih analisa karyawan ketika berhadapan dengan penumpang, seperti penumpang yang kurang sehat. Jadi mereka bisa diberikan perhatian khusus. Materi yang ketiga yaitu teknik dalam melakukan CPR lanjutan dan bagaimana cara menggunakan alat bantuan pernafasan. Nah, metode yang digunakan yaitu praktek. Nanti akan diadakan praktek mengenai cara melakukan CPR yang baik dan benar, seperti memberikan bantuan pernafasan dan juga cara-cara menggunakan alat bantuan pernafasan dan oksigen. Nah, materi ini diberikan 2 bulan setelah bekerja. Goals yang diharapkan yaitu karyawan mampu mengerti langkah-langkah dan teknik yang baik dan benar dalam melakukan CPR, serta dapat menggunakan dengan baik alat bantuan pernafasan tersebut. Materi yang keempat yaitu cara untuk menyelamatkan diri dan penumpang lain, serta prosedur yang harus dilakukan ketika terjadi crashing. Yang kedua, cara untuk menenangkan penumpang ketika terjadi masalah dalam flight seperti turbulence dan crashing. Metode yang digunakan yaitu penjelasan secara lisan dan akan ada praktek tentang cara-cara untuk melakukan penyelamatan diri. Nah, materi ini diberikan pada awal masuk kerja dan 2 bulan setelah bekerja. Goals yang diharapkan yaitu karyawan mampu untuk menyelamatkan diri serta membantu penumpang lain dan melakukan prosedur-prosedur yang tepat ketika terjadi crashing, serta mampu berkomunikasi dengan baik dalam menenangkan penumpang yang panik akibat kejadian atau masalah tersebut. Materi yang kelima yaitu penjelasan mengenai alat-alat keselamatan yang ada dalam pesawat, serta langkah-langkah atau hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika sudah melakukan penyelamatan diri. Nah, metode yang dilakukan ini yaitu secara praktek, dan materi ini diberikan 2 bulan setelah bekerja. Goals yang diharapkan yaitu karyawan mampu untuk menggunakan alat-alat keselamatan yang ada dalam pesawat, serta mengerti langkah-langkah yang harus dilakukan setelah melakukan penyelamatan diri tersebut untuk bertahan hidup. Sekian program training pada hari pertama untuk posisi flight attendant bagian long haul flight. Selanjutnya untuk hari kedua akan dijelaskan oleh teman saya Charlie. Terima kasih. Selanjutnya saya Charlie akan menjelaskan mengenai program training pada hari kedua, yaitu pada tanggal 2 Juli 2021. How to do ethic and speak on long haul flight. Materi yang pertama adalah latihan etika berjalan yang baik ketika berada di dalam perjalanan long haul dan pada saat servis terhadap penumpang. Metodenya adalah praktek dan penjelasan secara langsung. Jadwalnya, pertama masuk kerja. Goalsnya adalah karyawan bisa memahami dan mempraktekannya dengan baik. Yang kedua adalah menggunakan tutur kata dan bahasa yang sopan dan baik. Metodenya adalah penjelasan secara lisan. Jadwalnya, pada saat interview. Goalsnya adalah karyawan bisa bertutur kata yang baik dan sopan kepada sesama karyawan dan juga penumpang. Yang ketiga adalah cara mengatasi apabila ada penumpang yang komplain atas servis karyawan. Metodenya adalah praktek dan penjelasan secara langsung. Jadwalnya, pertama masuk kerja. Goalsnya adalah karyawan mampu mengatasi masalahnya sendiri dengan baik dan sopan agar tidak terjadinya suatu konflik antar karyawan dan penumpang. Yang keempat adalah menjelaskan secara jelas tentang semua alat-alat keselamatan yang harus digunakan karyawan dan juga penumpang ketika terjadi suatu hal yang darurat di dalam pesawat. Metodenya adalah penjelasan secara lisan dan praktek. Jadwalnya, awal masuk kerja dan 3 bulan selama bekerja. Goalsnya adalah karyawan mampu menjelaskan prosedur penyelamatan diri dan membantu penumpang dengan baik. Selain itu, mampu berkomunikasi dengan baik agar tidak panik.
Selanjutnya, saya Rizky Yonatan akan menjelaskan mengenai program training di hari terakhir pada tanggal 3 Juli 2021. Program training yang dilakukan yaitu dengan judul How to Sell Souvenir and Food on Long Haul Flight. Materi yang pertama yaitu mengenal barang yang akan diperdagangkan. Training ini dilakukan dengan metode penjelasan secara lisan, dilakukan pada awal masuk kerja, dengan goals karyawan dapat mengenali barang dagangan dan dapat memasarkannya kepada penumpang dengan baik. Materi yang kedua yaitu komunikasi yang baik dalam memasarkan dagangan kepada penumpang. Training kali ini dilakukan pada metode seminar dan dilakukan pada awal masuk kerja dengan goals karyawan dapat berkomunikasi dengan baik dalam melayani penumpang yang ingin membeli souvenir maupun makanan. Materi ketiga yaitu mengenal waktu dan keadaan yang tepat untuk menjajakan barang dagangan. Training kali ini diterapkan dengan metode praktek dan dilakukan pada awal masuk kerja dengan goals karyawan dapat mengetahui situasi yang aman serta tidak mengganggu penumpang dalam menjajakan dagangan kepada para penumpang. Materi yang keempat yaitu menyiapkan makanan atau minuman dalam kondisi sedang flight. Training dilakukan dengan metode praktek dan dilakukan pada awal masuk kerja dengan goals karyawan dapat menyiapkan makanan dan minuman bagi para penumpang yang memesan dalam kondisi flight atau penerbangan sedang berlangsung. Saya Angel Claudia dan di sini saya akan menjelaskan mengenai extrinsic reward yang akan diterima oleh karyawan di posisi long haul atau penerbangan luar negeri. Dalam perusahaan kami, maka karyawan akan menerima extrinsic reward berupa yang pertama, cuti seperti cuti kehamilan atau cuti sakit. Yang kedua, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan atau tunjangan lainnya. Yang ketiga, perusahaan akan mengadakan gathering di setiap tahunnya yang dapat diikuti oleh seluruh karyawan. Yang keempat, setiap karyawan akan mendapat kesempatan untuk liburan bersama karyawan lainnya yang telah diadakan oleh perusahaan di setiap tahunnya. Yang kelima, setiap karyawan mendapat kesempatan untuk kenaikan gaji jika kinerjanya dinilai baik oleh perusahaan serta telah memenuhi target. Yang keenam, setiap karyawan berhak untuk mengajak satu orang untuk berlibur sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan setiap tahunnya. Dan yang terakhir, setiap karyawan akan mendapatkan biaya potongan tiket pesawat yang telah ditentukan oleh perusahaan setiap 6 bulan. Saya Sharon dan selanjutnya akan menjelaskan mengenai intrinsic reward yang akan diterima oleh karyawan kami, yaitu dapat berupa dalam bentuk pujian ataupun pengakuan, dapat dipercaya untuk memimpin sebuah tim, serta jenjang karir yang jelas. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai program training yang akan dilakukan oleh Public Relation selama 3 hari ke depan. Pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2021, serta reward yang akan diberikan jika mereka bekerja dengan baik. Pada hari pertama yaitu tanggal 1 Juli 2021 akan diadakan program training yang bertemakan How to Improve Your Communication Skill yang ditujukan untuk karyawan pada posisi Public Relation. Materi yang pertama yaitu cara berbahasa yang baik dan sopan. Metode yang digunakan yaitu workshop. Nah, materi ini akan diberikan pada awal masuk kerja. Goals yang diharapkan yaitu karyawan mampu berbahasa yang baik dan benar, serta dapat mengontrol intonasi suara agar tetap terlihat sopan dan ramah. Materi yang kedua yaitu tips dan trik untuk berinteraksi dengan pelanggan. Metode yang digunakan yaitu akan diberikan study case dan akan diadakan seminar. Materi ini akan diberikan pada awal masuk bekerja. Goals yang diharapkan yaitu karyawan mampu berinteraksi dengan pelanggan dengan baik dan sopan, serta mampu menarik perhatian pelanggan. Materi yang ketiga yaitu cara untuk melakukan negosiasi dengan investor atau perusahaan lain. Metode yang akan dilakukan yaitu akan diberikan study case dan akan diadakan seminar.
Materi ini akan diberikan 3 bulan setelah bekerja. Goals yang diharapkan yaitu karyawan mampu berkomunikasi serta melakukan negosiasi dengan baik kepada petinggi atau perusahaan lain, di mana karyawan tersebut mampu memberikan citra yang baik dari perusahaan. Materi yang keempat yaitu meningkatkan komunikasi dalam berbahasa asing. Metode yang digunakan yaitu presentasi. Masing-masing karyawan akan mempresentasikan diri mereka dalam berbahasa asing. Materi ini akan diberikan 3 bulan setelah bekerja. Goals yang diharapkan yaitu karyawan mampu menggunakan bahasa asing ketika bekerja. Materi yang kelima yaitu cara manage dan kontrol segala pelayanan dari perusahaan. Metode yang digunakan yaitu seminar dan study case, di mana materi ini akan diberikan 3 bulan setelah bekerja. Goals yang diharapkan yaitu karyawan mampu untuk memberikan kenyamanan dan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan, serta karyawan mampu untuk mendengarkan saran dan keluhan dari pelanggan. Sekian program training untuk hari pertama untuk posisi Public Relation. Selanjutnya untuk hari kedua akan dijelaskan oleh teman saya Charlie Nugraha. Terima kasih. Selanjutnya saya Charlie akan menjelaskan mengenai program training pada hari kedua, yaitu pada tanggal 2 Juli 2021. How to improve skill public relation. Yang pertama adalah kode etik dalam public relation. Metodenya adalah seminar. Jadwalnya awal masuk kerja. Goalsnya agar karyawan mampu berperilaku baik pada klien dan juga sesama karyawan. Yang kedua adalah press conference. Metodenya adalah seminar dan presentasi langsung. Jadwalnya awal masuk kerja. Goalsnya karyawan mampu berbicara di hadapan orang banyak tanpa malu, karena dengan ini karyawan tersebut akan mahir dalam berbicara dan mengolah kata dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah corporate image identity. Metodenya adalah seminar. Jadwalnya awal masuk kerja. Goalsnya karyawan mampu membangun image perusahaan menjadi baik, sehingga jika ada investor yang mau bergabung, mereka tidak berpikir terlalu lama untuk bergabung dengan perusahaan kami. Selanjutnya saya Rizky Yonatan akan menjelaskan mengenai program training di hari terakhir pada tanggal 3 Juli 2021 dengan judul How to be well known by the public. Materi yang pertama yaitu menjadi ramah di segala kondisi. Training ini dilakukan dengan metode seminar dengan jadwal pada awal masuk kerja, dengan goals karyawan dapat bersifat ramah kepada pelanggan dalam situasi apapun. Materi kedua yaitu menjaga dan memperluas image baik perusahaan. Training ini dilakukan dengan metode seminar, dilakukan pada awal masuk kerja dengan goals karyawan mampu menjaga image baik perusahaan dengan sikap dan perilakunya saat bekerja maupun saat tidak bekerja. Materi nomor 3 yaitu menerapkan contoh yang baik dari dalam perusahaan pada masyarakat luas. Training ini dilakukan dengan metode lisan dan praktek, dilakukan pada awal masuk kerja dengan goals karyawan mampu membawa citra yang baik dari dalam perusahaan dan mengenalkannya kepada masyarakat secara luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai extrinsic reward yang akan diterima oleh karyawan dalam posisi public relation dalam perusahaan kami. Yang pertama, karyawan akan mendapatkan jatah cuti seperti cuti kehamilan dan cuti sakit. Yang kedua, karyawan akan menerima tunjangan seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Yang ketiga, setiap karyawan dapat mengikuti acara gathering yang akan diadakan oleh perusahaan setiap tahunnya. Yang keempat, karyawan dapat untuk menerima kenaikan jabatan atau kenaikan gaji jika dinilai kinerjanya baik oleh perusahaan. Selanjutnya, mengenai intrinsic reward yang akan diterima akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sharon. Kemudian mengenai intrinsic reward yang akan diterima oleh posisi public relation antara lain juga dapat berupa dalam bentuk pujian atau pengakuan, dipercaya memimpin sebuah tim,
sistem kerja yang fleksibel, lingkungan kerja yang suportif, dan jenjang karir yang terbuka. Demikian penjelasan mengenai program training dan reward yang akan diterima oleh posisi long haul dan public relations selama bekerja di perusahaan kami. Kami berharap semoga seluruh peserta training dapat mempersiapkan diri dengan baik agar dapat mengikuti seluruh kegiatan yang ada. Semoga dengan diberikannya extrinsic dan intrinsic reward dapat memicu semangat para karyawan untuk bekerja dengan gigih dan dengan senang hati memberikan yang terbaik selama bekerja di perusahaan kami dan dapat bekerja sama dengan baik dengan Victoria Airlines. Sekian dari kami selaku HRD PT Victoria dari Victoria Airlines. Semoga kedepannya kita semua dapat bekerja dengan baik. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.